Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukabumi 10 beserta wali murid SDN Sukabumi 10. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini saya ingin menyampaikan kurikulum buku 1 yang ada di Sukabumi 10. Adapun kondisi nyata SDN Sukabumi 10 Kecamatan Mahyangan, Kota Probolinggo. Kondisi nyata adalah kondisi objektif sekolah yang perlu ditingkatkan menuju standar nasional pendidikan sebagai berikut. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender pendidikan akademik. Kerangka dasar kurikulum lebih banyak mengadopsi contoh yang telah ada, belum melakukan analisis SKL, satuan pendidikan dan SKL kelompok mata pelajaran yang memuat karakteristik kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Sekolah sudah membuat perangkat pembelajaran, struktur kurikulum, alokasi waktu tatap muka untuk 1 jam pelajaran 35 menit, alokasi waktu tatap muka 1 jam pelajaran masa pandemi COVID-19 30 menit. Beban belajar diatur dalam sistem paket yang diterapkan di Satuan Pendidikan SD atau MI. Beban belajar dengan sistem paket diatur dalam struktur kurikulum dan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gansal dan genap dalam 1 tahun. Ajaran beban belajar. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan, terstruktur, dan kegiatan mandiri. Pembelajaran tatap muka selama pandemi COVID-19 dilakukan secara virtual melalui video conference, telekonferensi, dan atau diskusi dalam grup di media sosial atau aplikasi pesan. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% untuk SDMI. Standar proses. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran. Dalam pengembangan silabus masih ada guru yang belum melakukan pemetaan KD dan pemetaan asesmen. Masih ada guru dalam penyusunan RPP dan dilampirkan rubrik asesmen dan program remedial. Kesulitan lainnya menentukan kata kerja operasional dalam indikator dan menentukan alat evaluasi yang sesuai dengan indikator pencapaian. Pelaksanaan proses pembelajaran masih ada rombel yang rasio peserta didiknya melebihi pagu. Asesmen hasil pembelajaran. Asesmen dilakukan melalui asesmen harian per KD, asesmen semester dan ujian sekolah. Hasil asesmen pembelajaran hanya digunakan untuk mengukur tingkat kompetensi peserta didik. Semua guru melakukan baik analisis hasil pembelajaran maupun analisis bentuk soal. Pengawasan proses pembelajaran. Pengamatan belum dilaksanakan secara maksimal, baik pada perencanaan maupun pelaksanaan, dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan data
perencanaan melalui perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru. Belum semua guru mendapatkan kesempatan disupervisi, baik oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan untuk kelompok mata pelajaran A dan kelompok mata pelajaran B beserta muatan lokal mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya sehingga terjadi kenaikan nilai rata-rata ujian sekolah. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, kemampuan guru dalam membuat bahan ajar melalui perkembangan keprofesian berkelanjutan belum optimal. Untuk itu diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Standar pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau MBS dengan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan. Standar pembiayaan. Mengatur alokasi dana yang berasal dari dana BOS dan BOSDA serta memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Standar penilaian. 100% seluruh pendidik telah melakukan asesmen hasil belajar untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk asesmen harian, asesmen semester, dan asesmen ujian sekolah. Visi dan misi sekolah. Visi SDN Sukabumi 10, terwujudnya siswa yang religius, cerdas, ramah, berprestasi, berbudaya, dan berkarakter bangsa berdasarkan iptek serta berwawasan lingkungan. Untuk visi dan misi ini ada perubahan menyesuaikan dengan keadaan yang pada saat ini ada COVID-19. Indikator ketercapaian visi tersebut antara lain: 1. Terwujudnya lulusan yang cerdas spiritual, emosional, dan sosial, intelektual, dan kinestetik. 2. Menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan masing-masing. 3. Unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. 4. Outputnya diterima di SLTP negeri dalam persentase yang tinggi. 5. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bestari, bersih, sehat, tertib, aman, rapi, indah. Misi SDN Sukabumi 10. 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Meningkatkan pembelajaran melalui metode PAIKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif. 3. Meningkatkan kecerdasan dan prestasi akademik dan non-akademik. 4. Mengembangkan potensi hati nurani peserta didik sebagai manusia yang ramah dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 5. Mengembangkan sarana pembelajaran melalui IT, teknologi informasi komunikasi. 6. Mewujudkan sekolah yang melestarikan dan mencegah kerusakan lingkungan. Program unggulan sekolah. Program unggulan SDN Sukabumi 10. 1. Information Technology Based Learning Program. SDN Sukabumi 10 mengkolaborasikan pembelajaran dengan teknologi informasi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 dengan tujuan pembelajaran dapat tersimpan
tersampaikan ke siswa dan menyenangkan. Apapun poin meeting dalam informasi teknologi batch learning program adalah: A. Presentasi pembelajaran secara daring via Google Meet. B. Absensi atau daftar siswa secara digital via Google Formulir. C. Asesmen pembelajaran berbasis Merdeka Belajar via Google Formulir. D. Graduation Ceremony 2020 secara virtual bersama Wali Kota Probolinggo via Zoom Meeting. E. Program pembuatan video pembelajaran menggunakan KineMaster, Badicam, Filmora, Camtasia, Vector, PowerPoint, WPS Office, dan Google Slide. Informasi berkaitan dengan pembelajaran dan materi dapat diakses melalui web sekolah. Seni tradisi untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional secara menumbuh kembangkan minat bakat siswa, khususnya kesenian tradisi Kota Probolinggo. Maka SDN Sukabumi 10 memprogramkan kegiatan ini melalui kegiatan ekstrakurikuler, yaitu seni kerawitan musik tradisional, seni tari. Adapun kegiatan seni kerawitan dilaksanakan setiap selesai pembelajaran pada hari Sabtu. Untuk seni tari dilaksanakan setiap hari Senin pukul 2 sampai pukul 4. Struktur kurikulum SDN Sukabumi 10 Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan, yaitu sebagai berikut. 1. Mata pelajaran sekolah dasar madrasah ibtidaiyah dikelompokkan atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. 2. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mata pembelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. 4. Muatan dan acuan pembelajaran mata pembelajaran umum kelompok B bersifat nasional dan dikembangkan oleh pemerintah dan dapat diperkaya dengan muatan lokal oleh pemerintah daerah dan atau satuan pendidikan. 5. Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. 6. Beban belajar di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 masing-masing paling sedikit 36 minggu efektif. Beban belajar di kelas 6 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif dan pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif. Ketentuan umum. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, pekan efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 1. Hari efektif adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum. 2. Hari efektif fakultatif adalah hari efektif dan
atau kegiatan lain yang menunjang pembelajaran. 3. Minggu efektif adalah waktu belajar selama 5 atau 6 hari kerja yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada suatu satuan pendidikan. 4. Libur semester adalah libur yang diadakan pada akhir semester. 5. Libur umum adalah libur yang berkaitan dengan hari Minggu. 6. Libur hari besar adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan atau hari peringatan lainnya. 7. Libur khusus adalah libur yang diadakan karena kondisi keadaan tertentu yang akan diterapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota di Jawa Timur. Bapak Ibu, kesimpulan daripada kurikulum SDN Sukabumi 10 tahun ajaran 2020-2021 ini disusun oleh tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan kepala sekolah. Kedua, acuan penyusunannya berdasarkan ketentuan-ketentuan baik pada peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang kurikulum. 3. Tahapan yang ditempuh dalam penyusunan kurikulum SDN Sukabumi 10 ini adalah sebagai berikut. A. Penyusunan draft kurikulum SDN Sukabumi 10. B. Diskusi pematangan draft menjadi kurikulum SDN Sukabumi 10 setengah jadi. C. Penilaian dan penyempurnaan terhadap hasil diskusi. D. Finalisasi. 4. Hal-hal yang bersifat khusus berlaku setempat diatur sendiri berdasarkan musyawarah tim dan mengacu kepada kondisi setempat, kondisi lembaga, tetapi tetap tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yaitu acuan dan petunjuk penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh BSNP. 5. Kurikulum dinyatakan sah berlaku sejak tanggal disahkannya kurikulum yang bersangkutan oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo. 6. Kurikulum SDN Sukabumi 10 akan diadakan penyempurnaan setiap awal tahun ajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, daerah, dan pusat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah sosialisasi tentang kurikulum yang ada di SDN Sukabumi 10. Untuk lengkapnya, buku 1 ini bisa dilihat di https://bit.ly SDN_Sukabumi 10_ kepala sekolah. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sosialisasi kurikulum untuk Sukabumi 10 mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kami dengan teman-teman untuk bisa melaksanakan buku 1 ini. Saya rasa begitu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.